Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Wiguna dengan NPM 2019145000969. Akan mempresentasikan seminar proposal dengan judul Analisis Metode Pembelajaran yang Efektif dalam Upaya Meningkatkan Motivasi Belajar Siswa SMA Negeri 1 Kabupaten Tangerang. Yang saya hormati selaku dosen pembimbing yaitu Bapak Rendika Valery SPD MPDE. Oke, baik, langsung saja saya mulai presentasi seminar proposal. Yang pertama itu ada sistematika penulisan. Sistematika penulisan ini terdiri dari 3 bab. Bab 1 yaitu pendahuluan, bab 2 itu landasan teori, penelitian relevan, dan kerangka berpikir, dan bab 3 itu ada metodologi penelitian. Langsung saja masuk ke bab 1 pendahuluan. Bab 1 pendahuluan itu yang pertama ada latar belakang. Keberhasilan siswa dalam belajar ditentukan oleh banyak faktor, salah satu diantaranya adalah motivasi belajar. Masing-masing siswa memiliki motivasi belajar yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Perbedaan semacam ini memiliki dampak yang berbeda pula ketika siswa mengikuti pelajaran. Hal ini terjadi juga karena adanya perbedaan kebutuhan masing-masing siswa dalam proses pembelajaran. Perbedaan motivasi belajar siswa semacam ini menjadikan suatu kasus yang harus dipahami oleh seorang guru dan pada akhirnya harus ditemukan sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Motivasi belajar muncul karena adanya faktor intrinsik, yaitu keadaan yang berasal dari dalam diri siswa sendiri berupa hasrat dan keinginan untuk berhasil, serta dorongan kebutuhan belajar tanpa adanya pengaruh dari luar. Sedangkan faktor ekstrinsiknya yaitu keadaan yang datang dari luar individu yang mendorongnya untuk melakukan kegiatan belajar berupa pengakuan terhadap lingkungan belajar yang menarik dengan penerapan metode pembelajaran yang efektif digunakan oleh guru dalam proses belajar mengajar. Motivasi belajar pada hakikatnya adalah dorongan internal dan eksternal pada siswa sebagai indikator-indikator yang mendukung dalam proses pembelajaran. Dorongan semacam inilah yang memiliki peran penting keberhasilan siswa dalam belajar. Berdasarkan latar belakang di atas, maka dijadikan dasar untuk melakukan penelitian yang berjudul Analisis Metode Pembelajaran yang Efektif dalam Upaya Meningkatkan Motivasi Belajar Siswa SMA Negeri 1 Kabupaten Tangerang. Identifikasi masalah. Yang pertama, bagaimana metode pembelajaran yang digunakan oleh guru dalam kegiatan pembelajaran. Yang kedua, apa pengaruhnya metode pembelajaran efektif dan tidak efektif yang digunakan oleh guru. Yang ketiga, apa yang menyebabkan metode pembelajaran yang digunakan oleh guru kurang efektif. Yang keempat, bagaimana peran guru dalam menciptakan metode pembelajaran yang efektif. Dan yang kelima, apa yang menyebabkan metode pembelajaran yang digunakan oleh guru kurang efektif. Batasan masalah. Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah di atas, maka penulis menyesuaikan topik yang relevan yaitu membatasi penelitian hanya menyangkut pada analisis metode pembelajaran yang efektif dalam upaya meningkatkan motivasi belajar siswa. Rumusan masalah. Berdasarkan pembatasan masalah di atas, maka rumusan masalah yang menjadi titik berat dalam penelitian ini adalah seperti apa metode pembelajaran yang efektif dalam upaya meningkatkan motivasi belajar siswa SMA Negeri 1 Kabupaten Tangerang. Tujuan penelitian. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui metode pembelajaran yang efektif dalam upaya meningkatkan motivasi belajar siswa SMA Negeri 1 Kabupaten Tangerang. Kegunaan penelitian. Yang pertama, manfaat teoritis. Penelitian ini dapat dijadikan informasi bagi pihak yang berkepentingan, terutama pendidik, untuk menggunakan metode pembelajaran yang efektif dalam upaya meningkatkan motivasi belajar siswa. Yang kedua, manfaat praktis. Bagi lembaga pendidikan, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai masukan untuk mengetahui arti penting metode pembelajaran yang efektif dalam upaya meningkatkan motivasi belajar siswa. Bagi guru, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan guru dalam memilih dan mengaplikasikan metode pembelajaran yang efektif untuk meningkatkan motivasi belajar siswa. Dan bagi siswa, penelitian ini diharapkan dapat memotivasi dan mengarahkan siswa dalam proses pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran dengan menggunakan metode pembelajaran yang efektif. Bab 2 ada landasan teori, penelitian relevan, dan kerangka berpikir.
Yang pertama itu ada landasan teori. Landasan teori ini memiliki dua topik utama. Yang pertama, motivasi belajar, dan yang kedua, metode pembelajaran. Motivasi belajar ini terdiri dari A. Pengertian motivasi belajar. Motivasi belajar merupakan sesuatu keadaan yang terdapat pada diri seseorang individu di mana ada suatu dorongan untuk melakukan sesuatu guna mencapai tujuan. B. Indikator yang mempengaruhi motivasi belajar. Indikator kualitas dalam pembelajaran salah satunya adalah adanya motivasi yang tinggi pada peserta didik. Jika di dalam diri peserta didik memiliki motivasi yang tinggi terhadap pembelajaran, maka peserta didik akan tergerak untuk memiliki keinginan dalam melakukan sesuatu sehingga mendapatkan hasil atau tujuan tertentu yang diharapkan oleh peserta didik tersebut. Yang C, fungsi motivasi dalam belajar. Fungsi motivasi dalam belajar yang pertama itu motivasi sebagai pendorong perbuatan, yang kedua motivasi sebagai penggerak perbuatan, dan yang ketiga motivasi sebagai pengarah perbuatan. Yang D, macam-macam motivasi belajar. Macam-macam motivasi belajar terdiri dari dua, yaitu pertama motivasi intrinsik yang berasal dari dalam individu itu sendiri, dan yang kedua motivasi ekstrinsik yang berasal dari luar individu itu sendiri. Yang E, ada kedudukan motivasi siswa dalam belajar. Menurut Kompri 2016 halaman 233, kedudukan motivasi dalam belajar tidak hanya memberikan arah kegiatan belajar secara benar, lebih dari itu dengan motivasi seseorang akan mendapat pertimbangan-pertimbangan positif dalam kegiatan belajar. Dan yang F, itu upaya meningkatkan motivasi belajar. Upaya meningkatkan motivasi belajar terdiri dari yang pertama, menggairahkan anak didik, yang kedua, memberikan harapan realistis, yang ketiga, memberikan insentif, dan yang keempat, mengarahkan perilaku siswa. Topik utama kedua di landasan teori itu ada metode pembelajaran efektif. A. Pengertian metode pembelajaran efektif. Metode pembelajaran efektif adalah sebuah proses perubahan seseorang dalam perilaku dari hasil pembelajaran yang seseorang tersebut dapatkan, baik dari pengalaman dirinya maupun dari lingkungan yang membawa pengaruh, makna, serta manfaat tertentu. B. Macam-macam metode pembelajaran. Macam-macam metode pembelajaran terdiri dari yang pertama, metode ceramah. Metode ceramah adalah suatu cara mengajar yang paling tradisional dan telah lama digunakan oleh para guru dalam proses pembelajaran. Metode ini digunakan bila materi pelajaran tersebut banyak mengandung hal-hal yang memerlukan penjelasan dari guru. Yang kedua, metode tanya-jawab. Dalam metode tanya-jawab ini, sebaiknya pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh guru atau siswa disusun sedemikian rupa, sehingga masing-masing pertanyaan saling berhubungan antara satu sama lain. Dalam hal ini, pertanyaan disusun dalam satuan pelajaran. Yang ketiga, metode diskusi. Metode diskusi adalah suatu cara penguasaan bahan pelajaran melalui wahana tukar pendapat dan informasi berdasarkan pengetahuan dan pengalaman yang telah diperoleh guna memecahkan suatu masalah, memperjelas sesuatu bahan serta pelajaran, dan mencapai kesepakatan. Yang keempat, metode kerja kelompok. Metode kerja kelompok adalah suatu cara menyajikan bahan pelajaran dengan menyuruh siswa mengerjakan tugas tertentu untuk dicapai sebagai tujuan pembelajaran. Yang kelima, ada metode permainan. Metode permainan adalah suatu cara penyajian bahan pelajaran melalui berbagai bentuk permainan. Permainan dimaksud dapat berupa teka-teki, papan bergambar, kotak rahasia, atau kartu gambar yang dibuat oleh siswa atau guru. Yang keenam, ada metode cerita. Metode cerita adalah suatu cara penanaman nilai-nilai kepada siswa dengan mengungkapkan kepribadian tokoh-tokoh melalui penuturan hikayat, legenda, dongeng, dan sejarah lokal. Yang ketujuh, ada metode latihan atau drill. Metode latihan adalah metode mengajar di mana para siswa melaksanakan kegiatan latihan agar siswa memiliki ketegasan atau keterampilan yang lebih tinggi dari apa yang telah dipelajarinya. Yang kedelapan, ada metode kerja lapangan. Metode kerja lapangan adalah metode mengajar dengan mengajak siswa ke dalam suatu tempat di luar sekolah yang bertujuan tidak hanya sekedar observasi atau peninjauan saja, tetapi langsung terjun, turut aktif ke lapangan kerja agar siswa dapat menghayati sendiri serta bekerja sendiri di dalam pekerjaan yang ada di dalam masyarakat. Yang kesembilan, ada metode eksperimen.
Metode eksperimen merupakan salah satu cara mengajar di mana siswa diajak untuk beruji coba atau mengadakan pengamatan, kemudian hasil pengamatan itu disampaikan di kelas dan dievaluasi oleh guru. Dan yang ke-10 ada metode resitasi. Metode resitasi adalah suatu metode mengajar di mana siswa diharuskan membuat resume dengan kalimat dan bahasanya sendiri. Yang selanjutnya di bab 2 itu ada penelitian relevan. Yang pertama, penelitian Putri Robiatul Awaliyah pada tahun 2022 dengan judul Analisis Pemanfaatan Video sebagai Media Pembelajaran Matematika dalam Meningkatkan Motivasi Belajar. Yang kedua, penelitian Arifin Faris Rifki Hasbi pada tahun 2021 dengan judul Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif Learning Tipe To Stay untuk meningkatkan motivasi belajar. Yang ketiga, penelitian Rizky Wahyuning Tias, Pirosalia Christine pada tahun 2021 dengan judul Meta-analisis penerapan model pembelajaran Problem-Based Learning terhadap motivasi belajar. Yang keempat, ada penelitian Yayah Umayyah, Hanif Effendi pada tahun 2018 dengan judul Analisis Pemanfaatan Software GeoGebra untuk meningkatkan motivasi belajar siswa. Dan yang kelima ada penelitian Anda Rusni Alfansyur Mariani pada tahun 2019 dengan judul Pemanfaatan Media Berbasis ICT Kahoot dalam Pembelajaran PPKN untuk meningkatkan motivasi belajar siswa. Yang selanjutnya di bab 2 itu ada kerangka berpikir. Metode pembelajaran dengan proses pembelajaran merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan antara satu sama lain. Demikian juga halnya antara pendidik, peserta didik, dan proses pembelajaran, serta langkah yang harus dilalui oleh seorang pendidik dalam mencapai tujuan pembelajaran. Tugas guru adalah mengajar dan mendidik peserta didiknya. Hal ini merupakan faktor yang sangat penting dalam pelaksanaan pendidikan. Untuk dapat melaksanakan tugas tersebut, maka seorang guru wajib memiliki segala sesuatu yang berguna demi menjalankan tugasnya dengan profesional. Dalam hal ini tidak terlepas dari penguasaan beberapa metode pembelajaran dalam kegiatan proses pembelajaran guna menunjang keberhasilan pembelajaran yang disajikan. Dan sebagai seorang guru yang profesional, tentunya tidak hanya menguasai satu atau beberapa metode pembelajaran saja, melainkan harus menguasai keseluruhan metode pembelajaran sehingga proses pembelajaran dapat berlangsung secara efektif guna mencapai keberhasilan. Dengan menerapkan metode pembelajaran yang efektif, misalkan menarik dan tidak membosankan bagi siswa, maka dapat membangkitkan serta meningkatkan motivasi belajar siswa dalam pembelajaran. Namun sebaliknya, jika metode pembelajaran kurang efektif, misalkan kurang menarik dan membosankan bagi siswa, maka dapat menurunkan motivasi siswa untuk belajar. Materi pelajaran akan mudah diterima oleh peserta didik jika metode pembelajaran yang digunakan efektif, sehingga mudah difahami dan menarik. Namun sebaliknya, jika metode pembelajaran yang digunakan kurang efektif, maka sulit untuk dipahami dan diterima oleh peserta didik. Selanjutnya di bab 3 itu ada metodologi penelitian. Metodologi penelitian terdiri dari yang pertama, waktu penelitian. Lamanya waktu yang diperlukan peneliti untuk melakukan penelitian dan pengumpulan data ini yaitu dalam kurun waktu kurang lebih 5 bulan, dimulai dari bulan Maret 2022 hingga bulan Juli 2022. Yang selanjutnya itu yang kedua ada tempat penelitian. Penelitian ini bertempat di SMA Negeri 1 Kabupaten Tangerang yang beralamat di Jalan Raya Serang KM 23,5 Balaraja, RT 01 RW 01 Talagasari, Kecamatan Balaraja, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Yang ketiga, di dalam bab 3 itu ada metode penelitian. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan kualitatif. Menurut Sugiono 2019 halaman 18, metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat pospositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah atau sebagai lawannya adalah eksperimen, di mana peneliti adalah sebagai instrumen kunci. Teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi atau gabungan. Analisis data bersifat induktif
atau kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari generalisasi. Adapun jenis pendekatan penelitian ini adalah deskriptif. Menurut Nazir, 2014 halaman 43, penelitian deskriptif adalah suatu metode penelitian dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Yang keempat, dalam bab 3 itu ada populasi dan sampel. Dalam penelitian kualitatif itu disebut dengan subjek penelitian. Subjek penelitian disebut dengan istilah informan. Informan adalah seseorang yang dijadikan narasumber dalam penelitian serta memiliki informasi terkait objek yang akan diteliti, sehingga memberikan informasi yang akurat untuk melengkapi data penelitian. Informan adalah sebutan bagi sampel dalam penelitian kualitatif. Sampel dalam penelitian kualitatif bukan dinamakan responden, tetapi sebagai narasumber atau partisipan, informan, teman, dan guru dalam penelitian. Sampel dalam penelitian kualitatif tidak ditentukan dalam hubungan numerik atau angka, karena teknik sampling yang digunakan adalah purposive sampling dan snowball sampling, di mana pada waktu di lapangan jumlah sampel akan bertambah dengan sendirinya ketika menggunakan snowball sample. Pemilihan informan dilakukan dengan purposive sampling dan jumlah sampel akan bertambah di lapangan ketika menggunakan snowball sampling. Yang kelima, di bab 3 itu ada metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data terdiri dari yang pertama, jenis dan sumber data. Jenis dan sumber data dalam penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung oleh peneliti dari tempat penelitian melalui observasi dan wawancara dengan para siswa di sekolah untuk memperoleh data secara akurat berdasarkan pengalaman pribadi siswa. Yang data sekunder itu dalam penelitian ini adalah dokumen-dokumen resmi terkait objek penelitian, hasil penelitian, buku-buku, serta data kegiatan pembelajaran dari siswa dan sekolah. Yang kedua, dalam metode pengumpulan data itu ada teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data itu terdiri dari yang pertama, observasi. Menurut Zainal Arifin dalam buku Kristanto 2018, observasi adalah suatu proses yang didahului dengan pengamatan, kemudian pencatatan yang bersifat sistematis, logis, objektif, dan rasional terhadap berbagai macam fenomena dalam situasi yang sebenarnya maupun situasi buatan. Berkaitan dengan judul penelitian ini, maka peneliti melakukan kegiatan observasi dengan cara partisipatif. Peneliti terjun langsung ke lapangan untuk melakukan pengamatan terhadap subjek yang akan diteliti dengan mengambil bagian dalam suatu kegiatan. Yang kedua, di teknik pengumpulan data itu ada dokumentasi. Menurut Sugiono 2015 halaman 240, dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan, cerita, biografi, peraturan, dan kebijakan. Dokumen yang berbentuk foto yaitu gambar hidup, sketsa, dan lain-lain. Dokumen yang berbentuk karya, misalnya karya seni, yang dapat berupa gambar, patung, film, dan lain-lain. Metode dokumentasi ini merupakan cara pengumpulan data dengan memanfaatkan dokumen yang ada, seperti bahan tertulis, gambar-gambar penting, atau film, dan lain-lain yang mendukung objektivitas peneliti. Yang ketiga, dari teknik pengumpulan data itu ada wawancara. Menurut Sugiono 2017 halaman 194, wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melaksanakan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang akan diteliti. Dan apabila peneliti juga ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah dari responden tersebut sedikit. Dalam hal ini, peneliti memilih melakukan wawancara kepada siswa atau bagian kurikulum sekolah secara mendalam untuk mengumpulkan informasi yang kompleks terkait latar permasalahan yang terjadi berdasarkan pengalaman pribadi informan. Sebelum melakukan wawancara, peneliti menjelaskan atau memberikan gambaran dan latar belakang secara ringkas serta jelas sesuai dengan topik pada penelitian. Untuk menghindari kehilangan informasi, maka peneliti meminta izin kepada informan untuk menggunakan alat perekam.
Yang keenam, di bab 3 itu ada instrumen penelitian. Instrumen penelitian digunakan sebagai sarana oleh peneliti untuk mendapatkan data penelitian. Instrumen penelitian dapat dirincikan sebagai berikut. Yang pertama ada definisi konseptual. Motivasi adalah sesuatu yang terdapat pada diri seseorang individu yang dimana ada dorongan untuk melakukan sesuatu tersebut guna mencapai tujuan yang diharapkan. Dengan demikian, motivasi merupakan dorongan yang menimbulkan perubahan dari perilaku individu tersebut dalam mencapai tujuan. Jenis motivasi ada dua, yaitu motivasi intrinsik dalam diri individu dan ekstrinsik dari luar individu. Motivasi yang sangat berpengaruh terhadap keberlangsungan dalam proses pembelajaran yaitu motivasi ekstrinsik, yaitu dari luar individu. Hal ini berkaitan dengan penerapan metode pembelajaran yang digunakan setiap guru berbeda. Yang kedua, ada definisi operasional. Metode pembelajaran efektif dan tidak efektif yang digunakan oleh guru dalam pembelajaran merupakan hal yang sangat berpengaruh terhadap proses pembelajaran. Metode pembelajaran yang efektif digunakan oleh guru maka akan berpengaruh besar terhadap peningkatan motivasi belajar siswa. Namun sebaliknya, metode pembelajaran tidak efektif digunakan oleh guru maka akan berpengaruh besar terhadap penurunan motivasi belajar siswa. Sehingga dalam proses pembelajaran, guru harus bisa memadukan atau memilih beberapa metode pembelajaran sesuai dengan materi pembelajaran tersebut. Yang ketiga ada kisi-kisi instrumen penelitian, itu ada wawancara. Instrumen penelitian wawancara pada penelitian ini menggunakan wawancara terbuka. Kisi-kisi wawancara dapat dirincikan sebagai berikut. Variabelnya itu ada metode pembelajaran. Indikatornya itu yang pertama efektif dan yang kedua tidak efektif. Pertanyaannya itu untuk yang efektif ada 5, untuk yang tidak efektif itu ada 5. Informannya itu guru, bagian kurikulum atau siswa. Dan yang terakhir atau yang ketujuh di bab 3 itu ada teknik analisis data. Teknik analisis data itu terdiri dari pertama, reduksi data. Reduksi data diartikan secara sempit sebagai proses pengurangan data, namun dalam arti yang lebih luas adalah proses penyempurnaan data, baik pengurangan terhadap data yang kurang perlu dan tidak relevan, maupun penambahan terhadap data yang dirasa masih kurang. Pada dasarnya, reduksi data dapat diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Yang kedua itu ada penyajian data. Alur penting yang kedua dalam analisis data penelitian kualitatif adalah penyajian data. Penyajian data merupakan proses pengumpulan informasi yang disusun berdasar kategori atau pengelompokan yang diperlukan. Penyajian data dapat berupa bentuk tulisan atau kata-kata, gambar, grafik, dan tabel. Tujuan penyajian data adalah untuk menggabungkan informasi sehingga dapat menggambarkan keadaan yang terjadi. Dalam hal ini, agar peneliti tidak kesulitan dalam penguasaan informasi baik secara keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari hasil penelitian. Maka peneliti harus membuat naratif, metrik, atau grafik untuk memudahkan penguasaan informasi atau data tersebut. Yang ketiga ada penarikan kesimpulan. Penarikan kesimpulan merupakan proses perumusan makna dari hasil penelitian yang diungkapkan dengan kalimat yang singkat, padat, dan mudah dipahami, serta dilakukan dengan cara berulang kali, melakukan peninjauan mengenai kebenaran dari penyimpulan itu. Khususnya berkaitan dengan relevansi dan konsistensi terhadap judul, tujuan, dan perumusan masalah yang ada. Penarikan kesimpulan dilakukan selama proses penelitian berlangsung, seperti halnya proses reduksi data. Setelah data terkumpul cukup memadai, maka selanjutnya diambil kesimpulan sementara, dan setelah data benar-benar lengkap, maka diambil kesimpulan akhir. Selanjutnya, data yang telah dianalisis, dijelaskan, dan dimaknai dalam bentuk kata-kata untuk mendeskripsikan tentang fakta yang ada di lapangan. Dalam hal ini, pemaknaan digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian yang kemudian diambil kesimpulan atau bagian intisarinya saja. Penelitian terhadap subjek penelitian berdasarkan orang yang dianggap tahu, berdasarkan pengalaman dan atas pertimbangan tertentu memiliki informasi yang dibutuhkan oleh peneliti. Subjek penelitian ini diharapkan dapat mengungkapkan informasi-informasi dan data yang lengkap dan terperinci tentang analisis metode pembelajaran yang efektif dalam upaya meningkatkan motivasi belajar siswa SMA Negeri 1 Kabupaten Tangerang.
Oke, baik. Cukup sekian presentasi seminar proposal dari saya selaku penulis dengan judul ini. Apabila ada kritik atau saran, boleh langsung diberikan kepada saya. Saya akhiri dan saya tutup presentasi seminar proposal ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.